wabarakatuh. Ya ngapunten nggih Pak, nggih ini saya mulai dulu karena kebetulan nanti jam 1 saya akan berangkat ke Jakarta. Jadi nyuwun ngapunten. Yang pertama saya sampaikan mohon maaf dari ibu saya karena ibu saya sedang sakit. Jadi ini saya putrinya Pak, saya Yunia Elima Suro SMH yang insya Allah mengisi mau dilaksanakan pada siang hari ini. Salam kenal dari saya, putrinya Ibu Nyai Arsy Nurrahmat. Kenal balik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim. Al-ayat sadaqallahu azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim amma ba'du. Yang kami hormati pengajian khusus, ini khusus tunanetra ya Bapak Ibu, yang alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dimulai dari siang hari ini. Mudah-mudahan suasana majelis ini suasana yang penuh dengan keberkahan. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan segala puji dan puji syukur kita kehadirat Allah, kita termasuk hamba Allah umat Rasul yang mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu yang Allah hormati, ada sedikit intisari yang ingin kami sampaikan, hikmah dari surat Yasin. Mungkin Bapak Ibu sudah sering membaca surat Yasin. Mari kita kupas tentang makna yang ada di balik surat Yasin ini dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Ternyata hikmah kehidupan itu adanya di Al-Qur'an, Pak. Bu. Seluruh kehidupan kita, syariatnya, aturannya, hikmahnya seluruhnya ada di dalam Al-Qur'an. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul Allah. Bahwa kita meyakini kita nggak pernah ketemu Pak. Kita nggak pernah bertatap muka langsung dengan beliau, kita tidak pernah ngobrol langsung beliau, tapi kita meyakini di dalam hati bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, membawa agama, membawa kebenaran untuk kita. Itu wajib kita yakini. Kata Rasul, suatu saat nanti ada orang yang mulia. Siapakah itu? Bukankah kita ini para sahabat yang mulia yang sering bertemu dengan engkau ya Rasul? Bukan. Dia adalah umatku yang tidak pernah bertemu denganku, tapi umatku itu sayang kepadaku, bahkan merindukanku meskipun tidak pernah bertemu sama sekali. Ternyata derajat kita lebih tinggi daripada para tabi'in. Itu untuk orang-orang yang mengimani Rasulullah. Ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar-benar menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, kalau kita hidup ini ya, kalau nggak minta ridhonya Allah, mau minta ridhonya siapa sih? Dalam segala keterbatasan kita yang seperti ini, kalau bukan cara ridho Allah, mau ridho siapa yang mau kita harapkan? Belas kasihan orang lain, tidak semua orang bisa memberikan empati kepada kita, tapi ridho Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Amin.
Kita tidak perlu penilaian orang lain mau menilai kita buruk, mau menilai kita orang yang bergantung pada orang lain, mau menilai kita rendah, tidak masalah, tidak menjadi nilai untuk kita. Yang penting Allah menganggap kita derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian di ayat selanjutnya, Tanzilal Azizir Rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ada wahyu, ada kabar berita, ada kabar gembira dan kabar peringatan bagi orang-orang yang mempercayai beliau. Apa sih kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah untuk orang-orang yang punya amanu wa amilus solihah, orang-orang yang beriman dan punya amal soleh. Nabi Muhammad memberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan apa itu balasannya? Semua termaktub di dalam Al-Quran. Lalu peringatan bagi siapa? Adalah peringatan bagi orang-orang yang kafir, mengingkari nikmat Allah. Bapak, Ibu, hari ini nafas sudah berapa kilo? Sudah berapa hembusan nafas yang diambil? Tidak dihitung ya. Kira-kira nih kalau di rumah sakit Bapak Ibu harus bayar berapa nih kalau pakai oksigen? Orang bayar. Orang mampu. Orang mampu bayar. Tapi sekarang kira-kira bisa bayar nggak? Tidak bisa nih. Abot. Allah tidak pernah menagih ya. Allah cuma minta apa Pak, Bu? Bersyukur. Salat, apalagi zakat. Allah cuma minta kita itu menjalankan kewajibannya. Allah tidak pernah minta kita nagih besaran uangnya. Sini bayarkan dari kamu lahir sampai sekarang. Usianya berapa sih Pak? Ini 20 tahun. Apa berapa sih? Ya. Pokoknya manula lah. Kaum manula. 17-an. Berapa kali itu 17? 3 kali. 17 Dari pun Bapak tentu. bayi sampai sekarang itu kalau dihitung berapa juta aja. Kalau satu tabung itu kan biasanya ada yang kecil itu ukurannya 800.000. Itu biasanya untuk 6 jam. Bapak Ibu 1 kali 24 jam berarti butuh 4 tabung. 800 kali 4 udah 3.200.000. Dari bayi sampai sekarang berapa miliar udah? Ayam, Bu. Pakat yang mijet, Bu. Nah ternyata kalau kita lihat dari nikmat itu, Allah itu Maha Penyayang ke kita. Betul. Kenapa sih Bapak Ibu diberikan keterbatasan? Justru Bapak Ibu ini punya tabungan lebih di akhirat yang orang lain tidak bisa nabung dari sekarang. Bunga lah, Bunga DP. DP ya, DP masuk surga ya Pak. Ya, amin. Yang lain harus bersusah payah menjaga pandangan Bapak Ibu sudah terjaga sejak lahir oleh Allah. Otomatis. tapi tangannya gerajang. Ada yang lurus jalan maksudnya. Ternyata kalau kita bisa lihat jauh nikmat Allah, kita akan lebih banyak bersyukur. Oh, ternyata rezeki itu nggak cuma uang, geng. Ternyata diberikan kesehatan sampai detik ini, bisa datang ke pengajian, majelis taklim, bisa ngaji, bisa sholat, bisa ibadah. Nikmat itu juga bentuk rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Pak, uang tuh sekarang 10.000 habis, 1 juta juga habis kan? Betul. Bis. Nggak pernah ada cukupnya kalau manusia itu punya rezeki banyak, kebutuhannya makin banyak, gaya hidup makin meningkat. Ini masih penting kalau Bapak Ibu diberi uang cukup. Artinya apa? Hisabnya nggak berat nanti di yaumil akhir. Nanti kalau sudah di yaumil mizan, pada saat ditimbang, itu kan diukur nih, hartanya untuk apa, tenaganya untuk apa, tangannya untuk apa, apakah untuk sholat, apakah untuk sodako, apakah untuk berdakwah, lisannya untuk apa, apakah untuk merasani orang, apakah untuk memfitnah orang, apakah untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, Bu, kita kalau ngomongin orang itu nggak ada plusnya, Bu. Betul. Kalau benar jadi ghibah,
kalau salah jadi fitnah. Betul. Keduanya sama-sama dosa. Lupa. Jangan-jangan doa kita selama ini nggak naik ke arsy-Nya Allah, jangan-jangan terhijab karena dosa-dosa kita. Ada Kita rasa. nggak ngerasa ngerasani orang, si Teta kia iya yang diutangi pada pola. Malah iya yang, lo Ken, iya yang. Iya. Iya. Tambah, lu sedep dijak ngobrol tambah sedep, bukannya malah berdakwah di tengah-tengah temannya, saudaranya. Ini ngapunten, kayak aku dewek kayak piye, dosanya isi aku, kurangnya masih banyak. Sudahlah, selesai, nggak perlu kita omongin aib orang lain. Allah saja menutup aib kita kok, nggih. Bapak Ibu, kalau seandainya Allah buka aib kita saat ini, Bapak Ibu nggak ada yang mau deket-deket kita sini. Nggak ada yang mau berangkat haji, nggak ada yang mau deket-deket kayak gini. Isin. Kalau Allah buka telurnya doyan borong, wong kiye doyan utang, wong kiye doyan fitnah, wong kiye doyan memanfaatkan temannya, wong kiye doyan wadulan, wong kiye doyan sombong. Kalau Allah buka saat ini juga nggak ada yang mau berteman sama kita, Pak. Betul. Tapi Allah tutup rapat. Lah Allah saja yang maha besar menutup rapat aib kita, kok kita yang maha kecil Membuka. Hasan warai. buka aib saudaranya. Na'udzubillah min. Apa sih dosanya orang ghibah itu? Seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Bapak Ibu pirsa kucing? Kalau kucing mati itu kan biasanya dikubur, biasanya dikuburkan oleh temannya, ditarik. Nggak ada ceritanya kucing itu makan bangkai kucingnya sendiri, kucing sesama itu nggak ada. Tapi Allah ibaratkan kita itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Bangkai sesama manusia kita makan, kita kuliti, kita masak. Nah, Allah ibaratkan kita ternyata lebih rendah daripada binatang. Kalau kita membicarakan aib orang lain, jika itu betul, jika itu salah, maka al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sungguh fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Pembunuhan sekarang itu dipidananya 10 sampai 20 tahun atau seumur hidup jika pembunuhannya berencana. Katakanlah 20 tahun. Lah, kata Allah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Berarti harusnya Bapak dan Ibu kalau memfitnah orang itu harusnya dipenjara seumur hidup dari lahir sampai sekarang. Tapi sih kurang. Tuman San. Hasan gue. Sudah diberitahu bahwa fitnah itu lebih kecil daripada pembunuhan. Ya karena hukum Allah ini tidak langsung ya kalau di Indonesia ya. Jadi masih ada serengkeng-serengkengnya sedikit. Betul. Oke. Di ayat berikutnya, litunziru qauman ma